Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimid tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'lamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu makhfudatil asma'i. Ini adalah bab isim-isim yang dibaca khafat. Khafat itu artinya jar sama dengan jar. Ulama Kufah sebutannya khafat, ulama Basrah sebutannya jar. Al-makhfudatu thalathatun. Isim-isim yang dibaca khafat itu thalathatun, ada 3 macam. Makhfudun bil harfi, yang pertama dibaca khafat sebab huruf. Wa makhfudun bil idhofati, 2 dibaca khafat sebab idhofah. Wa tabi'un lil makhfudi, 3 isim yang mengikuti lil makhfudi kepada isim yang dibaca khafat. Fa'amal makhfudu, adapun isim yang dibaca khafat bil harfi sebab huruf, fahuwa ma, maka dia itu adalah ma isim yukhfadu yang dikhafatkan bimin dengan huruf min, wa ila dan ila, wa an dan an, wa ala dan ala, wa fi dan fi, wa rubba dan rubba, wal ba'i dan ba, wal kafi dan kaf, wal lami dan lam, wa hurufil qasami, dan huruf-huruf sumpah. Wahia, dan dia huruf sumpah itu al-wawu adalah wawu, wal ba'u dan ba, wa ta'u dan ta. Wa bimud, dan juga dijarkan dikhafatkan bimud dengan mud, wa mundu dan mundu. Wa amma ma yukhfadu bil idhofati, dan adapun isim yang dikhafatkan bil idhofati sebab idhofah, fa nahwu qaulika, maka itu semisal ucapanmu gulamu zaidin, zaidin baca zaidin, baca khafat. Gulamu zaidin, pembantunya Zaid. Wa huwa, dan dia makhfud bil idhofah, yang dikhafatkan dengan idhofah itu ala qismaini, ada 2 macam. Ma yuqaddaru bil lami, sesuatu isim yuqaddaru yang ditakdirkan bil lami dengan lam. Nahwu gulamu zaidin, seperti gulamu zaidin. Maksudnya gulamun li zaidin, budak atau pembantu li zaidin, milik Zaid. Wa ma yuqaddaru, dan idhofah atau isim yang ditakdirkan, yang dikira-kira bimin dengan min. Nahwu thawbu khuzzin, seperti nahwu thawbi khuzzin, seperti contoh thawbu khuzzin, baju sutra. Thawbu khuzzin ay thawbun min khuzzin, maksudnya baju min khuzzin dari sutra. Wa babu sajin, dan pintu jati, maksudnya babun min sajin, pintu jati, sajin itu. Wa khatamu hadidin, dan khatamu hadidin, cincin besi. Cincin besi itu baut. Iya, orang dengan mas kawin cincin besi ya baut, ya ukuran 12 ya. Wa ma asbaha dzalika, khatamu hadidin, ini maksudnya khatamun min hadidin, terbuat dari hadidin, dari besi. Bila min. Kemudian wa ma asbaha dzalika, dan lafaz yang menyerupai contoh-contoh itu. Ini bab tentang makhfudatul asma, isim-isim yang dibaca khafat atau dibaca jar. Isim yang dibaca jar ini ada 3 macam. Yang pertama dibaca jar sebab ada huruf jarnya. Yang kedua dibaca jar sebab dia jadi idhofah. Yang ketiga dibaca jar sebab dia jadi tabi' atau isim yang mengikuti isim yang dibaca khafat. Jadi dia jadi naatnya isim yang dibaca khafat, atau jadi taukidnya isim yang dibaca khafat, atau jadi badalnya isim yang dibaca khafat, atau jadi maktuf, jadi maktufnya isim yang dibaca khafat. Ini 3 macam makhfudatul asma. Dari awal marfu'at, yang pertama itu isim-isim atau lafaz-lafaz yang dibaca rafa, udah kita bahas. Marfu'at ini sifatnya umdah. Umdah ini pokok. Dalam kalimat itu harus ada marfu'at, baik berupa fa'il atau berupa mubtada khabar. Kemudian ada mansubat, kemarin mansubat itu fudlah. Fudlah ini boleh ada boleh enggak. Ma'mul fudlah.
Jadi sifatnya ini sekunder. Kalau umdah primer. Jadi yang primer dalam sebuah kalimat harus ada umdah itu, marfu'at. Yang sekunder boleh ada boleh enggak, itu mansubat. Nah termasuk yang boleh ada boleh enggak, ini mahfudot. Isim-isim yang dibaca khofat ini ada 3 macam. Mahfudotil asma. Ada 3 macam. Yang pertama mahfudot bil huruf, sebab huruf. Nah di awal kita tahu huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, kaf, ba, lam, mud, mundu, dan huruf qasam. Itu adalah huruf-huruf jar, huruf-huruf yang bisa mengkhafatkan kata atau isi sesudahnya. Nah contoh misalnya, contoh seperti contoh misalnya min, ya min. Kemudian setelahnya ada isim, ya, minal masjidi, minal masjidi, minal masjidi. Maka min ini mahfud, ya, mahfud atau majrur bil huruf, bil harf, ya, majrurun bimin. Kalau kita i'rab majrurun bimin dibaca jar, bimin dengan min. Ini mahfud bil huruf. Ila juga begitu misalnya. Ila, misalnya ila suq, ila suq, ila suqi. Asuk majrurun bila. Ini masih contoh yang mufrad-mufrad, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya saya buat contoh marortu, aku lewat bertemu dengan bi Zainab. Marortu bi Zainaba, bi Zainaba. Zainab majrurun bi bilba, majrurun bilba dibaca jar sebab ba. Walamatu jarrihi fathatun dhahiratun li'annahu ghairu munsharif. Alamat jarnya fathah karena dia ghairu munsharif. Jadi misalnya ada bi, min, ila. Misalnya hunna, mereka, ka muslimatin, misalnya mereka seperti orang-orang muslim perempuan. Ka muslimatin, muslimatin dibaca khofat, khofatnya sebab huruf kaf di sini. Kaf itu artinya seperti. Hunna, mereka, ka muslimatin seperti orang-orang muslim perempuan. Muslimatin dibaca jar bil kaf, majrurun bil kaf. Ini kelompok yang pertama, isim yang dibaca jar atau dibaca khofat, mahfud bil huruf. Yang kedua ada mahfud bil idofah, dibaca jar sebab idofah. Idofah ini rangkaian 2 bagian mudhof dan mudhof ilaih. Mahfud bil idofah. Idofah ini tadi terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi disandarkan kepada kata berikutnya. Idofah itu adalah penyandaran kata. Nah, idofah ini ada 2 macam. Yang dijelaskan di judulnya ada 2 macam. Ada yang punya makna li, punya makna lam. Lam yang dimaksud di sini li, jadi ininya punya makna li. Li itu artinya punya, milik. Milik. Kemudian ada yang punya makna min. Min itu artinya dari. Nah, contoh misalnya, hada, ini, kitabu Zaidin. Hada kitabu Zaidin. Syahidnya ini kitabu Zaidin. Contohnya ini Zaidin. Zaidin ini mahfud atau majrur. Majrur bil idofah. Dia dijarkan bukan sebab huruf tapi sebab jadi idofah. Idofahnya mana? Kitabu Zaidin. Hada kitabu Zaidin. Idofah ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Lafaz yang pertama disebut mudhof, lafaz yang kedua disebut mudhof ilaih. Dengan kata lain, mudhof ilaih itu wajib dibaca khofat atau jar. Kitabu Zaidin. Abu Zaidin ini jadi majrurun bil idofah, dibaca jar sebab idofah. Kita Abu Zaidin punya makna, kita Abu Zaidin ini punya makna kitab milik Zaid. Kitabun li Zaidin. Jadi seolah-olah ini jarnya gara-gara ada lamnya yang disimpan. Muqaddar bilam. Ada lam yang tersimpan seolah-olah kitabun li Zaidin. Kita Abu Zaidin ini maksudnya kitabun li Zaidin. Dan ada banyak contoh lagi, misalnya ini
adalah pulpennya Ustadz. Hada qalamul ustadi. Nah, ustadi ini dibaca khofat, dibaca jar sebab idhofah. Qalamul ustadi. Dan contoh lain, ini adalah Quran, ini adalah Dusturul Muslimin. Dustur itu undang-undang. Dusturul Muslimina. Muslimina dibaca jar. Jarnya bil idhofah. Alamat jarnya ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Dusturul Muslimina. Alamat jarnya adalah ya. Ini baju, ini dusturun lil mu'minin. Ini baju bapakmu. Thawbu abika. Abika dibaca jar. Sebab apa? Sebab idhofah, bukan sebab huruf. Thawbu abika, ini abika majrurun bil idhofah. Nah, alamat jarnya apa? Alamat jarnya adalah ya, karena dia asma khamsah. Di alamat jar ada yang kasroh, ada yang ya, kemudian ada yang fathah seperti ini. Alamat jar. Nah, ini contoh-contoh yang sudah kita bahas sampai sini. Ini adalah contoh yang punya makna li. Thawbu abika, ini maksudnya thawbun li abika, baju milik bapakmu. Ada idhofah yang punya makna lam seperti ini. Ada idhofah yang punya makna min. Min ini artinya dari. Min artinya dari. Contohnya khatamu hadidin. Hadidin ini bukan kata sifat. Hadid nih isim jamid, ini bukan kata sifat dia. Artinya besi. Jadi bukan semacam alim yang artinya maha mengetahui, bukan semacam kata-kata seperti nadhif yang artinya bersih, bukan. Tapi hadidin ini besi, bukan kata sifat. Khatamu hadidin maksudnya cincin besi. Hadidin mahfud atau majrur. Majrur bil idhofah. Dia dibaca jarnya bukan sebab huruf tapi sebab idhofah. Khatamu hadidin. Thawbu babu sajin. Pintu jati. Babu sajin. Sajin dibaca jar, khofat, dibaca khofat bil idhofah sebab idhofah. Ada babu sajin. Ini cincin, ini cincin dari besi. Babu sajin ini pintu dari jati. Ini idhofah yang punya makna min. Babu sajin. Kemudian khatamu hadidin. Khatamu hadidin maksudnya khatamun min hadidin, cincin dari besi. Babu sajin maksudnya babun min sajin, pintu dari jati. Kalau kita terapkan makna lam nggak cocok. Pintu milik besi, cincin milik besi nggak pantas. Babu sajin pintu, khatamu hadidin cincin milik besi nggak pantas. Babu sajin pintu milik jati nggak pantas, tapi pintu dari jati. Nah, di pembahasan kitab-kitab yang lebih lengkap ini ada yang punya makna fi. Seperti contoh ma'ul bi'ri. Ma'ul bi'ri, ma itu air, bi'ri itu sumur. Ma'ul bi'ri. Ini maksudnya ma'un fil bi'ri. Ma'un fil bi'ri. Air fil bi'ri di dalam sumur. Jadi dia dibaca majrur sebab idhofah, dan kalau kita takdirkan atau kita kira-kira di sini memang ada makna huruf jar yang tersimpan. Maknanya bisa lam, huruf jar yang tersimpan, bisa min, dan juga bisa fi. Ma'ul bi'ri ini maksudnya ma'un fil bi'ri. Ini 3 macam makna idhofah. Ada yang lam, ada yang min, walaupun di jurumiyah hanya 2. Ini ada yang maknanya fi. Ma'un fil bi'ri ay ma'ul bi'ri ay ma'un fil bi'ri. Air dalam sumur. Ma'ul bi'ri. Kan air dalam kolam. Lagunya apa tuh? Ikan dalam kolam. Ma'ul bi'ri. Nah, satu lagi, sebagaimana pembahasan mansubat kemarin yang terakhir itu ada isim yang dibaca nasab karena dia jadi tabi'. Jadi lafadz yang mengikuti isim yang dibaca nasab. Saya melihat Zaid yang pinter. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Itu kemarin mansubat. Saya berjalan bertemu dengan saudaramu, saudara perempuanmu yang cantik. Marartu bi ukhtika al-jamilati. Itu kalau yang contoh jarnya. Jadi contoh jarnya
Ini adalah tabi. Tabi ini isim yang mengikuti isim yang dibaca jar. Misalnya ja'a rojulun. Ini kalau rofa. Sekali ulang sedikit. Ja'a rojulun akilun. Kemarin mara'a itu rojulan akilan. Nah, pada bab makhfudat ini marortu bi rojulin akilin. Akilin ini adalah isim yang dibaca khofat juga. Khofatnya bukan sebab huruf, bukan sebab idhofah, tapi sebab dia jadi tabe, ya dalam hal ini jadi naat, jadi naatnya rojul. Akilin na'tun. Akilin wa di rojulin wa huwa akilin na'tun atau akilin sifatun. Sifatun majrurun wa alamat jarrihi kasratun zahiratun. Ini jadi sifat atau jadi naat, alamat jarnya adalah kasrah zahirah. Lagi misalnya begini, contoh. Aku bertemu dengan, aku memandang, nadartu, aku memandang kepada laki-laki, ilar rijali, laki-laki yang bertakwa. Nah, jadinya begini. Nadartu ilar rijali al-muttaqina. Muttaqina majrur. Majrurnya bukan sebab huruf, bukan sebab idhofah, tapi sebab dia jadi sifatnya ar-rijal. Nadartu ilar rijali al-muttaqina. Ini naat. Itu juga kalau taukid atau kalau ataf dan lain sebagainya. Taukid juga begitu. Marartu bi Zaidin nafsihi. Nah, sinya ini marartu bi Zaidin nafsihi, jadi taukid. Kemudian badal misalnya marartu bi Fatimata marartu bi Fatimata, aku bertemu dengan Fatimah. Nah, Fatimah itu siapa? Zaujatika. Aku bertemu bi Fatimah dengan Fatimah. Zaujatika yaitu istrimu. Nah, zaujatika dibaca khofat. Khofatnya sebab dia jadi badalnya Fatimah. Loh, kok beda i'rabnya sama ini? Bedanya karena Fatimah ghair munsharif, maka alamat jarnya fathah. Sedangkan zaujatun itu munsharif, alamat jarnya kasrah. Tapi sama-sama jar. Zaujatika ini jadi badalnya Fatimah. Nah, ini isim-isim yang dibaca khofat sebab tabe atau sebab menjadi isim yang mengikuti lafaz sebelumnya, mengikuti isim sebelumnya. Udah ya? Kalau di situ ada qauluhu sun haji enggak? Ada ya? Iya, itu sedikit tentang mu'alif. Qauluhu as-sun hajiyu, ucapannya mu'alif as-sun hajiyu, yaitu ucapan as-sun haji itu nisbatun ila sun hajah. Nisbatun atau hubungan. Nisbatun adalah hubungan ila sun hajah, kepada sun hajah. Apa itu sun hajah? Wa hiya qabilatun bil maghribi. Sun hajah itu adalah sebuah qabilah bil maghribi, di Maghrib, Maroko. Wa kana min ahli Fas, dan ada beliau ini Imam Muhammad bin Daud pengarang Jurmiyah ini min ahli Fas, penduduk Fez. Ada kota Fez di Maroko itu. Fez, kalau bahasa Latinnya Fez. Wa huwa Abu Abdullah, dia nama kunyahnya adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah nama kunyahnya, nama aslinya Muhammad bin Daud. Lengkapnya. Wulida, beliau dilahirkan sanatatsnaini wa sab'ina wa sittimi'atin, dilahirkan tahun 672. Dilahirkan tahun 672 Hijriah. Berarti kalau 672 Hijriah, kira-kira tambah 600 lagi, tahun 1200-an. Tahun 1200 Masehinya. Hijriahnya tahun 672 Hijriah. Ini lahirnya beliau. Wa tuwfiya, dan beliau diwafatkan sanata 23 wa 20 wa 700 tahun 723.
lahir tahun 672, wafat tahun 723. Jadi usianya nggak sampai 60 tahun. Lahir tahun 672, wafat tahun 723. Wadufina dakhila babil hadid di Madinati Fez. Dan beliau dikuburkan, dimakamkan di dalam Babil Hadid, di dalam komplek pemakaman yang namanya Babul Hadid di kota Fez, bibiladil Maghrib, di negeri Maroko. Hukia dihikayatkan, diceritakan annahu, bahwa sungguhnya muallif, bahwa sungguhnya Imam Sun Haji ini allafa hadzal matna, beliau mengarang matan Jurmiyah ini tijahal Ka'bati, tijahal Baitil Syarifi, menghadap ke Ka'bah Baitul Syarif. Wa hukiya aidon, dan dihikayatkan juga annahu, bahwa sungguhnya Imam Sun Haji lamma allafahu, ketika sudah selesai mengarang beliau akan hadzal matan, alqahu, maka beliau melemparkan matan ini fil bahri, ke laut. Wa qala, dan beliau berkata, in kana kholison, apabila ada matan ini kholison itu murni biwajhillahi ta'ala, karena ridha Allah ta'ala, fala yabullu, maka tidak akan basah matan ini. Wa kana, dan ada al-amru, keadaannya, urusannya kadzalika, ya seperti itu, maksudnya nggak basah, jadi udah selesai dilemparin ke laut. Dan beliau dalam hatinya beliau berkata, kalau ini ridho saya ngarang ini karena Allah, maka nggak basah ini kitab. Ternyata di bawah ombak benar nggak basah, di bawah ombak lagi balik nggak basah. Karena keikhlasannya maka Jurmiyah ini banyak disyarahin. Di antaranya Mukhtasar Jiddan yang kita pegang. Kemudian ada Kafrawi itu Syekh Zaini Dahlan, yang juga merupakan maha gurunya ulama-ulama Nusantara, Syekh Mawi Banten. Kemudian Syekh Khotib Minangkabau itu ke Syekh Zaini Dahlan bergurunya. Intaha, selesai hikayat atau riwayat ini, biografi tentang pengarang. Min hasyiatin li Hamidi alal Kafrawi, dari hasyiah itu catatan pinggir milik Syekh Hamidi alal Kafrawi, yang merupakan hasyiah dari kitab Kafrawi yang tadi kita singgung. Jadi sekalian doanya kitab kedua ya.